Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Penjas dan Olahraga. Sahabat belajar, di video ini akan dibahas sekilas tentang Bab 1 Pendahuluan berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKIUP tahun 2019. Sahabat belajar, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sahabat belajar, Bab 1 Pendahuluan berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKIUP tahun 2019. Bab 1 Pendahuluan dalam skripsi, tesis, atau disertasi pada dasarnya menjadi bab perkenalan. Pada bagian ini disampaikan struktur bab pendahuluan yang terdiri dari 5 bagian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Latar belakang penelitian. 2. Rumusan masalah penelitian. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Struktur organisasi. 1. Latar belakang penelitian. Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Penulis harus dapat memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini. Pada bagian ini, penulis harus mampu memosisikan topik yang akan diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya gap atau rumpang yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik yang akan diteliti. Pada bagian ini, sebaiknya ditampilkan juga secara ringkas hasil penelusuran literatur terkait teori dan temuan dari peneliti sebelumnya mengenai topik yang akan diteliti lebih lanjut. 2. Rumusan masalah penelitian. Bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Perumusan permasalahan penelitian lazimnya ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jumlah pertanyaan penelitian yang dibuat disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas penelitian yang dilakukan, namun tetap mempertimbangkan urutan dan kelogisan posisi pertanyaannya. Dalam pertanyaan penelitian yang dibuat, umumnya penulis mengidentifikasi topik atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, pertanyaan penelitian biasanya mengindikasikan pola yang akan dicari, yakni apakah untuk 1. Mengetahui bagaimana variabel tersebar dalam sebuah populasi. 2. Mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lain. 3. Mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian sesungguhnya akan tercermin dari perumusan permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Namun demikian, penulis diharapkan dapat mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian yang dilaksanakan, sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti. Tak jarang, tujuan inti penelitian
justru terletak tidak pada pertanyaan penelitian pertama, namun pada pertanyaan penelitian terakhir misalnya. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan-pertanyaan awal tersebut merupakan langkah-langkah awal yang mengarahkan penelitian pada pencapaian tujuan sesungguhnya. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, penulis dapat pula menyampaikan hipotesis penelitiannya, karena pada dasarnya hipotesis penelitian adalah apa yang ingin diuji oleh peneliti. Dalam kata lain, tujuan penelitian memang diarahkan untuk menguji hipotesis tertentu. Secara posisi penulisannya, hipotesis penelitian dalam artian penyampaian posisi peneliti dapat ditulis pada bagian ini, atau dibuat dalam subbagian yang berbeda setelah bagian ini. Secara lebih rinci, penulisan hipotesis penelitian disampaikan pada bab 3 yang membahas metode penelitian. Bagian ini memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat atau signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari salah satu atau beberapa aspek yang meliputi: A. Manfaat atau signifikansi dari segi teori, mengatakan apa yang belum atau kurang diteliti dalam kajian pustaka yang merupakan kontribusi penelitian. B. Manfaat atau signifikansi dari segi kebijakan, membahas perkembangan kebijakan formal dalam bidang yang dikaji dan memaparkan data yang menunjukkan betapa seringnya masalah yang dikaji muncul dan betapa kritisnya masalah atau dampak yang ditimbulkannya. C. Manfaat atau signifikansi dari segi praktik, memberikan gambaran bahwa hasil penelitian dapat memberikan alternatif sudut pandang atau solusi dalam memecahkan masalah spesifik tertentu. D. Manfaat atau signifikansi dari segi isu serta aksi sosial. Penelitian mungkin bisa dikatakan sebagai alat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya aksi. 5. Struktur organisasi, skripsi, tesis, atau disertasi. Bagian ini memuat sistematik penulisan skripsi, tesis, atau disertasi dengan memberikan gambaran: A. Kandungan setiap bab, B. Urutan penulisannya, C. Keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah kerangka utuh skripsi, tesis, atau disertasi. Sahabat belajar, demikian sekilas tentang Bab 1 Pendahuluan berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah PPKIUP tahun 2019. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam belajar.